Pernah kebayang nggak ada sebuah komunitas yang hidup dengan tradisi super kuno, umurnya udah 650 tahun, tapi mereka punya stasiun TV sendiri? Nah, di bahasan kita kali ini kita bakal dalami kearifan lingkungan yang luar biasa dari Kasepuhan Cipta Gelar, sebuah tempat di mana masa lalu dan masa depan tuh beneran hidup berdampingan. Oke, coba dibayangin sejenak. Ada sebuah desa di lereng Gunung Halimun, di mana setiap jengkal kehidupannya itu masih megang teguh tradisi yang usianya yaitu tadi, lebih dari 650 tahun. Ini dia Kasepuhan Cipta Gelar, bukti nyata kalau warisan leluhur itu bisa banget tetap hidup dan relevan. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Di tengah tradisi yang begitu kuatnya, mereka justru punya dan ngurusin sendiri stasiun TV komunitas mereka, namanya Ciga TV. Ini bukan cuma aneh atau unik, ini tuh sebuah pernyataan sikap yang keren banget. Nah, pertanyaannya jadi makin seru kan? Gimana caranya mereka bisa melakukan ini? Gimana mereka menyeimbangkan dunia modern tanpa kehilangan jati diri? Dan yang paling penting nih, pelajaran apa sih yang bisa kita comot dari cara hidup mereka buat menciptakan masa depan yang lebih baik, yang berkelanjutan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kunci buat ngertiin cipta gelar itu ada di cara mereka memandang dunia. Buat mereka, alam itu bukan sekedar sesuatu yang bisa kita ambil seenaknya. Bukan, alam itu seseorang yang harus dihormati. Ada satu kalimat dalam bahasa Sunda yang jadi rangkuman dari seluruh etika lingkungan mereka. Kalimat inilah yang jadi kompas dalam setiap langkah mereka berinteraksi dengan alam. Nah, ini dia intinya, mupusti pare lain mi Gusti. Artinya, memuliakan padi tapi bukan menuhankannya. Ini garisnya tipis tapi penting banget loh. Jadi, mereka itu hormat banget sama padi dan alam secara keseluruhan sebagai sumber kehidupan, sebagai partner. Bukan untuk dieksploitasi, tapi juga bukan untuk disembah-sembah. Ini adalah hubungan kemitraan yang seimbang. Jadi, poin krusialnya gini, pertanian buat mereka tuh bukan cuma soal ekonomi, bukan cuma cari makan, ini adalah sebuah ritual yang sakral, siklus hidup yang mereka anggap seperti pernikahan antara manusia dan bumi. Setiap tahapannya dari nanam sampai panen, itu semua dilakukan dengan penuh rasa hormat, ngikutin aturan adat yang udah diwariskan dari generasi ke generasi. Filosofi yang keren tadi itu nggak cuma jadi omongan doang. Coba kita lihat gimana ini diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan lahan yang, jujur, canggih banget. Mereka itu membagi hutan mereka jadi 3 zona yang jelas banget aturannya. Pertama, leuweung titipan atau hutan terlarang. Ini zona inti, sama sekali nggak boleh diapa-apain, titik. Kedua, ada leuweung tutupan atau hutan lindung. Nah, di sini sumber daya boleh dipakai, tapi terbatas, dan cuma buat kepentingan bersama. Terakhir, leuweung garapan atau hutan produksi. Disinilah area mereka buat bertani dan membangun pemukiman. Sistem ini kan pada dasarnya zonasi ekologis yang berbasis hukum adat, udah ada jauh sebelum konsep modernnya jadi populer. Sekarang, kita balik lagi ke paradoks yang di awal tadi. Televisi di desa adat. Terus gimana dong sikap mereka sama gempuran teknologi modern? Jawabannya itu ada di prinsip hidup mereka yang lain. Sebuah pegangan buat beradaptasi, tapi nggak kehilangan arah. Filosofi ini tuh cerdas banget ya. Mereka percaya harus bisa menari mengikuti irama zaman. Artinya, mereka nggak anti sama perubahan. Tapi, kuncinya ada di kalimat selanjutnya. Jangan sampai terbawa arusnya. Nah, inilah yang disebut modernitas selektif. Mereka sadar betul milih-milih teknologi mana yang mau diterima, mana yang enggak. Coba kita lihat deh perbandingannya. Mereka dengan semangat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro biar mandiri listrik. Mereka pakai internet, smartphone, dan pastinya Siga TV buat pendidikan dan komunikasi. Tapi, begitu masuk ke ranah sakral, yaitu pertanian padi, semua teknologi modern kayak traktor atau mesin giling padi itu dilarang keras. Kenapa? Tujuannya cuma satu, menjaga keharmonisan spiritual antara manusia, tanah, dan padi. Kontras yang barusan kita lihat itu membawa kita ke perbandingan yang lebih gede lagi. Antara kearifan cipta gelar dengan pendekatan teknokratis modern dalam mengelola lingkungan kita. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pendekatan cipta gelar itu holistik. Mereka ngelihat semuanya saling nyambung. Spiritual, komunitas, alam, jadi satu kesatuan. Tujuannya apa? Harmoni. Sebaliknya, pendekatan modern seringnya tuh terpecah-pecah. Hutan diurus satu dinas, air diurus dinas lain. Tujuannya seringkali cuma manajemen buat eksploitasi yang efisien, metodenya dari atas ke bawah, cuma ngandelin data ilmiah, dan seringkali lupa sama dimensi manusianya. Jadi, setelah ngelihat ini semua, apa nih yang bisa kita bawa pulang?
Pelajaran apa yang ditawarin sama desa adat yang super unik ini buat dunia? Pelajaran utamanya tuh ini. Masa depan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan itu mungkin bukan soal milih antara kearifan kuno atau sains modern, tapi mengintegrasikan keduanya. Model cipta gelar ini jadi bukti hidup kalau pengetahuan leluhur yang berbasis komunitas dan spiritualitas itu bisa banget jalan bareng sama inovasi teknologi. Hasilnya, pendekatan yang lebih kuat, lebih relevan secara budaya, dan ujung-ujungnya lebih efektif. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kita hidup di dunia yang berlimpah data, analisis, dan teknologi canggih. Di sisi lain, ada komunitas seperti Cipta Gelar yang memegang erat kearifan yang udah teruji ratusan tahun. Pertanyaannya bukan mana yang lebih baik, tapi apa sih yang menghalangi kita untuk menggabungkan kekuatan keduanya demi menyembuhkan planet ini? Mungkin jawabannya dimulai dari sedikit kerendahan hati dan kemauan untuk belajar dari mereka yang hubungannya dengan bumi jauh lebih tua dari kita.